Hai hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dilancarkan segala urusannya ya. Di kesempatan kali ini gue bakal merangkum sebuah film yang berjudul Coraline. Film ini berkisah tentang seorang anak bernama Coraline yang baru aja pindah ke sebuah apartemen butut dan sangat tua. Coraline sebel banget nih sama orang tuanya yang sibuk dan gak perhatian sama dia. Lalu dia pun mencari pelarian dengan cara menjelajahi seluruh ruangan di apartemennya. Hal ini bikin dia terjebak di sebuah dunia yang mirip dengan habitatnya. Bedanya, ibu dan ayahnya memiliki mata berupa kancing, membuat mereka terlihat dingin dan tak berhati. Namun di dunia itu, Coraline merasa sangat bahagia, yang dikarenakan ayah dan ibunya lebih perhatian kepada Coraline. Suasana yang kelam bikin film animasi ini nggak cocok ditonton sendirian loh guys. Khususnya untuk anak-anak, selain muka monsternya yang creepy dengan mata kancingnya, film ini juga nyajiin adegan-adegan yang bikin lo semua pada kaget. Buat kalian yang udah berani nonton film ini, langsung aja yuk tanpa banyak bacot-bacot lagi, kita ulas alur ceritanya. Film dimulai ketika keluarga Caroline pindah ke sebuah apartemen tua yang jauh dari tempat tinggal mereka yang dulu. Sehingga membuat Caroline kesepian dan mencari suasana di luar rumah. Ketika dia sedang bermain sendirian, tiba-tiba muncullah seorang anak laki-laki bernama Webby, yang dimana Webby ini adalah tetangga baru Caroline dan dia tinggal bersama dengan neneknya. Caroline pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia bercerita tentang apa yang terjadi dengan dirinya di luar rumah. Namun, nampak kedua orang tuanya yang begitu sibuk dan tak terlalu memperhatikan putrinya itu. Kemudian Caroline diperintah ayahnya agar pergi menjelajahi rumah dan menghitung berapa banyak pintu dan jendela yang ada di rumah itu. Sehingga tanpa sengaja ia menemukan sebuah pintu yang kecil sehingga membuat dia memanggil ibunya dan meminta agar ibunya membukakannya. Namun pada saat dibuka, di balik pintu itu hanyalah tembok yang tak ada apa-apa. Malam pun tiba. Ketika Caroline tidur, ia dibangunkan oleh suara tikus yang berasal dari pintu kecil tadi. Lalu, suara tikus itu menuntun Caroline agar masuk ke dalam pintu itu. Caroline yang melihatnya segera bergegas memasukinya. Setelah ia memasuki pintu itu, dia terkejut melihat ibunya yang sedang memasak. Namun anehnya, mata ibu Caroline itu adalah sebuah kancing. Caroline pun sadar kalau itu bukan ibu aslinya. Tak hanya itu, dia pun juga melihat ayahnya yang sedang bermain piano, padahal ayahnya sama sekali nggak bisa bermain piano. Tapi di sini Caroline merasa sangat bahagia karena orang tua yang berada di dunia ilusinya itu sangat berbeda dengan yang ada di dunia nyatanya. Ibu dan ayahnya terlihat sangat memperdulikannya. Caroline yang mengantuk, dengan segera orang tua palsunya mengantarnya ke kamar Caroline dan dia pun tertidur. Esoknya dia pun terbangun dan sudah berada di dunia nyatanya. Dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya malam itu. Namun seperti biasa, orang tuanya tak terlalu memperdulikannya dan menganggap bahwa semua itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu Caroline pun pergi ke rumah tetangganya yang bernama Mr. B untuk mengantar paket milik Mr. B. Dan Caroline pun mengunjungi rumah Miss Pink dan Miss Percival dengan bertujuan untuk berkenalan dengan mereka. Kembali malam pun tiba dan terlihat Caroline dengan sengaja meletakkan keju untuk memancing tikus-tikus keluar dan berharap bisa masuk kembali ke dunia ilusinya. Dan benar saja, tikus-tikus itu muncul dengan segera. Caroline mengikutinya dan tanpa ragu masuk ke dalam dunia ilusinya untuk bertemu ayah dan ibunya yang palsu. Seperti biasa, dia melihat ibu palsunya sedang memasak dan ayahnya sedang berkebun. Tak hanya itu, di sana pun terdapat Webby yang lainnya. Namun bedanya, Webby di sini tak dapat bicara sama sekali. Kemudian Caroline pun tertidur kembali dan seperti biasa, ketika dia bangun, dia sudah berada di dunia nyatanya. Kembali ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan lagi-lagi mereka menganggap semua itu hanya sebuah mimpi.
Ketika ibu Coraline pergi, Coraline pun dengan cepat mencari kunci pintu kecil itu dan memasukinya lagi. Di sana dia bertemu dengan kucingnya Webby, namun anehnya dia tak memiliki mata kancing dan bisa berbicara. Kemudian Coraline dan Webby menyaksikan pertunjukan sirkus yang dimainkan oleh Miss Pink dan Miss Percival palsu, dengan ditemani oleh banyak sekali hewan-hewan. Lalu Coraline pun ditawari untuk tinggal selamanya di dunia ilusinya. Itu jelas saja ia sangat mau, tapi ibunya meminta agar dia menjahit matanya dengan kancing agar sama seperti yang ada di dunia itu jika Coraline ingin tinggal selamanya di sana. Namun Coraline yang masih memiliki kesadaran jelas saja menolaknya dan pergi ke kamarnya untuk segera tidur dengan berharap dia cepat kembali ke dunia nyatanya. Namun nyatanya ketika dia terbangun, dia masih berada di dunia ilusinya. Coraline pun segera mencari jalan keluar dan di jalan ia bertemu dengan kucing hitam itu lagi dan mengatakan bahwa semua yang dirasakan dan dilihat oleh Coraline selama ini hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh Berdam atau ibu palsunya Coraline yang bertujuan untuk memakan Coraline. Kemudian ia bertemu dengan ibu palsunya dan meminta agar ia melepaskan Coraline dari dunia itu. Namun Berdam malah marah dan menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan itu. Lalu Coraline pun dibawa dan dikurung oleh Berdam di dalam sebuah cermin. Coraline pun bertemu dengan 3 arwah anak yang menjadi korban Berdam dan kasus mereka sama seperti dirinya. Lalu anak itu pun berkata jika Coraline selamat, ia meminta agar dicarikan matanya supaya mereka bisa pergi dengan tenang dan arwah mereka terbebas dari tempat itu. Lalu Coraline pun menyetujuinya. Tiba-tiba Coraline pun ditarik oleh Webby yang lainnya dan dibantu keluar oleh Webby sehingga membuat Coraline dapat kembali ke dunia nyatanya. Setibanya di dunia nyata, dia kaget karena kedua orang tuanya sudah tiada dan menghilang secara misterius. Kemudian ia pun mencari orang tuanya keluar rumah dan menghampiri Miss Pink dan Percival untuk memberitahukan kalau orang tuanya telah menghilang secara misterius. Lalu Coraline pun diberi jimat oleh Miss Pink yang mungkin saja dapat membantunya untuk menemukan orang tuanya. Lalu Coraline pun memutuskan untuk tertidur dengan hatinya yang tengah bersedih. Ketika Coraline tertidur, ia pun dibangunkan oleh kucing hitamnya yang mengantarkannya menemui orang tuanya dan ternyata mereka sedang dikurung di dalam cermin dengan kondisi yang sedang kedinginan. Lalu mereka meminta tolong kepada Coraline. Coraline yang menyadari bahwa ini adalah perbuatan Berdam dengan segera ia masuk kembali ke dalam pintu itu dan ke dunia ilusinya untuk menyelamatkan orang tuanya. Setibanya di sana, ia pun langsung bertemu dengan Berdam dan langsung melakukan permainan yang dimana jika Coraline menemukan keberadaan orang tuanya dan 3 mata dari arwah anak yang tadi, maka Berdam akan melepaskan semuanya untuk kembali ke dunia nyata, dan jika dia tak menemukannya, maka Coraline pun harus tinggal selamanya di tempat itu bersama dengan Berdam. Lalu Berdam pun menyetujuinya. Segera ia keluar untuk mencari satu demi satu mata dari ketiga arwah anak yang tadi, walaupun dengan berbagai macam rintangannya. Singkat cerita, ia telah menemukan ketiga mata itu dan yang terakhir adalah mencari di mana orang tuanya berada. Coraline pun menemui Berdam untuk menyelesaikan permainannya, namun Berdam berkata kalau Coraline harus menemukan orang tuanya terlebih dahulu. Lagi-lagi, kucing hitamnya menemukan di mana ayah dan ibu Coraline berada. Dengan cerdiknya, ia membohongi Berdam dengan mengatakan bahwa ayah dan ibunya berada di balik pintu itu. Lalu dia pun melemparkan kucing hitamnya ke arah Berdam dan kucing hitam itu menyerang Berdam yang membuat Berdam marah dan membuat seisi ruangan itu menjadi ruangan laba-laba. Beruntungnya Coraline dan kucingnya berhasil keluar dari tempat itu dengan bantuan dari 3 arwah yang telah bebas karena sudah ditemukan matanya. Dan tangan Berdam tertinggal dan ikut bersama Coraline ke dunia nyata.
Setiba Coraline ke dunia nyata, Coraline langsung bertemu dengan orang tuanya. Namun anehnya, orang tua Coraline seperti tidak merasakan telah terjadi sesuatu dengan mereka. Malamnya, kucing hitam itu menghampiri Coraline untuk memberitahu agar ia segera menyembunyikan kunci pintu sialan itu. Dengan cepat, ia langsung keluar rumah dengan bertujuan membuang kunci itu ke sumur tua yang ada di tengah hutan. Namun, secara tiba-tiba, tangannya Berdam itu langsung menarik kunci yang ada di Coraline. Beruntungnya ada Webby yang membantunya, sehingga membuat kunci dan tangan itu terbuang ke dalam sumur tua itu. Dan Webby membawa foto neneknya dan saudarinya yang hilang dulu. Dan ternyata anak itu adalah salah satu anak dari arwah yang dibentuk Coraline di waktu itu. Kemudian Coraline pun mengundang Webby dan neneknya untuk mengunjungi rumahnya dengan bertujuan untuk menceritakan semuanya kepada neneknya. Di scene akhir kita akan melihat orang tua Coraline tengah berkebun bersama tetangganya. Ada Mr. B, ada Miss Pink, and Miss Percival. Dan film pun tentu saja berakhir. Gimana sobat-sobat semuanya? Seru kan filmnya? Tapi ada satu pertanyaan nih yang terbesit di otak gua, yaitu apakah Coraline benar-benar sudah kembali ke dunia nyata atau dia masih terjebak di dunia ilusinya? Karena jika kalian teliti, bentuk kebun bunga yang di akhir film tadi adalah bentuk wajahnya si Berdam loh guys. Dan juga kucing yang tiba-tiba menghilang di papan tulisan itu. Jika kalian tahu fakta yang sebenarnya, silakan aja kalian tulis di kolom komentar ya. And terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur. See you the next video. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video dari gua.